Selamat hari Minggu, anak-anak. Kita akan mulai kebaktian kita dan akan dipimpin oleh kakak kita. Shalom pasukan Kristus. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes. Adik-adik, selamat datang di ibadah online sekolah minggu kali ini. Perkenalkan, nama kakak Kak Eni Boru Sinaga dan Nama kakak Karisma Aritonang. Kak, nama minggu kita hari ini apa ya? Minggu Okulika, yang artinya mataku tetap terarah kepada Tuhan. Oh begitu ya, kalau dalam bahasa Bataknya Saitongdo mangaranap mataku tu Jehovah, diambil dari Mazmur 25 ayat 15a. Adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pagi ini. Kita bangkit berdiri dan kita naikkan pujian Bapa, ku datang padamu. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi ini. Amin. Marilah kita berdoa, ikutlah mengucapkan doa ini. Ya Allah Bapa yang maha baik, Ya Allah Bapa yang maha baik, hati kami bergembira dan bersyukur kepadamu, sebab Engkau mengirimkan putramu Yesus datang ke dunia menyelamatkan kami orang berdosa. Jadikanlah kami murid-murid Yesus yang baik, rendah hati dan setia. Amin. Marilah kita menyimak hukum Tuhan yang ditetapkan bagi kita. Ikutilah mengucapkan hukum ini. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah, yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Karisma, sebentar lagi kita pengakuan dosa. Kakak pernah melakukan kesalahan gak ya, Kak? Pernah Kak, saya pernah salah sama teman, salah sama orang tua, banyak deh Kak. Terus kalau kakak melakukan kesalahan, apa yang kakak lakukan? Pertama, saya datangi orang yang saya telah berbuat salah kepadanya. Setelah itu, saya masuk kamar, lalu saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Saya minta pengampunan dari Tuhan Yesus supaya kesalahan saya dimaafkan, Kak.
Oh gitu ya Kak. Adik-adik, mari kita bernyanyi dengan semangat. Kedua tanganku mempunyai jari. Adik-adik, kita bangkit berdiri. Pasukan Kristus, siap! Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa. Ikutlah mengucapkan doa ini. Ya Tuhan, Ya Tuhan, kami mengaku dosa. kami mengaku dosa. Kadang kami melawan kepada orang tua kami Kadang kami melawan kepada orang tua kami yang sangat mengasihi kami. yang sangat mengasihi kami. Kami mau bertindak benar dan baik. Kami mau bertindak benar dan baik. Tolonglah kami Tolonglah kami menjadi anak yang taat kepada Tuhan, menjadi anak yang taat kepada Tuhan, orang tua, dan guru kami. dan guru kami. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, sebagai ucapan syukur atas pengampunan Tuhan pada dosa-dosa kita, kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan memuji nama Tuhan. Betul Kak. Yuk adik-adik kita menyanyikan bersama-sama lagu dari Kuning Jemaat nomor 166, Tersalib dan Sengsara. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana orang-orang beriman di seluruh dunia mengucapkannya. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta Hotmon Pasaribu. Mari adik-adik kita siapkan Alkitabnya dan duduk dengan tenang ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita dan kita bernyanyi setia-setialah. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran anak-anakku sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Horas, anak-anakku sekalian di rumah, selamat hari Minggu. Kabar baik bagi kita pada Minggu Okuli hari ini. Firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Injil Markus pasal 14 ayat 43 sampai 50. Demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis di dalam kitab suci." Lalu semua murid itu
meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, minggu-minggu ini kita sudah memasuki minggu-minggu sengsara. Ya, minggu-minggu sengsara itu adalah minggu-minggu menjelang Jumat Agung. Apa itu Jumat Agung, anak-anak? Hari kematian Tuhan Yesus, ya, dan Paskah. Apa itu Paskah? Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Betul sekali. Dan firman Tuhan hari ini bercerita tentang penderitaan Tuhan Yesus, ya. Jadi perikop yang saya baca tadi inilah awal dari penderitaan Yesus. Setelah makan malam terakhir bersama dengan murid-muridnya atau perjamuan terakhir, ya, setelah selesai makan malam, jadi sudah malam, ya. Lalu Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi ke satu tempat yang bernama Taman Getsemani. Untuk apa Tuhan Yesus pergi ke Getsemani? Untuk berdoa. Ya, sesudah tiba di Getsemani, lalu Tuhan Yesus mengajak 3 orang muridnya untuk bersama-sama dengan dia berdoa. Siapa ketiga orang itu? Mereka adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ya, Petrus, Yakobus, Yohanes. Nah, 3 orang ini diajak bersama-sama untuk berdoa dengan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Nah, anak-anak, ada yang ingat apa yang dilakukan oleh ketiga orang murid itu ketika Tuhan Yesus berdoa? Ngapain coba mereka? Ada yang ingat nggak ceritanya? Tidur, betul sekali, ya. Tuhan Yesus berdoa, mereka yang bertiga malah tidur. Sampai 3 kali Yesus berdoa, 3 kali juga mereka ketiduran. Ya, akhirnya yang ketiga kalinya Tuhan Yesus berkata, sudahlah, sudah sekarang kalian istirahat aja lah. Memang udah tengah malam kan, ngantuk, capek lagi, ya. Saatnya sekarang sudah tiba, anak manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Nah, sekarang bangunlah. Marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Itu kata Tuhan Yesus, ya. Dan tidak berapa lama memang setelah selesai berdoa, datanglah serombongan orang, ya. Orang-orang ini bawa pedang, bawa pentungan, ya. Siapa orang-orang itu? Orang-orang itu adalah suruhan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Ngapain mereka datang? Mau nangkap Tuhan Yesus. Mereka datang mau nangkap Tuhan Yesus. Tapi emang mereka kenal Tuhan Yesus? Kok tahu? Kok tahu mereka Tuhan Yesus ada di Getsemani? Kok tahu mereka ada di situ dan kok mereka mau menangkap Tuhan Yesus? Pertanyaannya, tahu dari mana mereka bahwa Tuhan Yesus sedang ada di Getsemani? Tahu dari mana coba? Ada pengkhianat di antara 12 murid Yesus, ya kan? Ada pengkhianat, dia yang kasih tahu dan dia yang memimpin rombongan itu. Lalu kan rombongan itu nggak kenal yang mana Yesus. Si pengkhianat itu lalu bilang, nanti kan udah malam ini, gelap kan? Nanti pokoknya tandanya adalah kalau saya peluk dan cium seseorang, tangkap dia. Itu yang harus kita tangkap. Anak-anak tahu siapa pengkhianat itu? Yudas Iskariot, betul sekali, ya. Yudas Iskariot, padahal dia murid Tuhan Yesus. Kenapa dia berkhianat? 30 keping perak dia dibayar demi untuk memberitahukan untuk pengkhianatannya, ya. Nah, kemudian sesudah dicium, lalu dipeluk, ditangkap Tuhan Yesus. Nah, salah seorang murid Tuhan Yesus nggak tega, emosi dia kan, loh kok guru kami ditangkap seperti penjahat, salah apa katanya? Karena emosinya salah seorang murid Yesus itu tarik pedang, ada pedang yang dibawa oleh rombongan orang itu, ditarik pedangnya lalu ces, telinga salah seorang dari rombongan itu putus. Ya, siapa itu yang narik pedang itu? Petrus, ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hei, kalian ini ngapain? Kok kayak nangkap
penyamun aja kalian nangkap aku, kata Tuhan Yesus. Ya, kok kalian menangkapku seperti menangkap penjahat, katanya. Padahal tiap hari aku ada. Kalian lihat aku tiap hari ngajar, jalan ke sana, jalan ke sini, ya, memberitakan kabar baik, mengajarkan hal-hal yang baik dengan firman Tuhan. Kenapa nggak kalian tangkap? Kenapa kok harus sekarang? Di sini gelap-gelap tengah malam lagi kayak nangkep penjahat, katanya. Anak-anakku sekalian, di Taman Getsemane inilah dimulai penderitaan Tuhan Yesus. Ya, di Taman Getsemani Tuhan Yesus ditangkap, lalu kemudian nanti kalau berlanjut ceritanya, dia lalu akan dibawa ke pengadilan, ke mahkamah agama. Terus nanti diadili sampai akhirnya dia disalibkan. Untuk apa semuanya itu terjadi? Itu sekarang pertanyaannya. Kenapa Yesus ditangkap? Apakah Yesus bersalah? Tidak. Kenapa Yesus ditangkap? Kenapa Yesus disalibkan? Semua adalah karena dosa-dosa kita. Dosa-dosa kalian, dosa-dosa saya, dosa-dosa kita semua. Semuanya itu terjadi demi untuk menyelamatkan kita. Nanti kakak-kakak guru sekolah minggu di pembagian kelas, di kelas masing-masing tentu akan menjelaskannya lebih panjang. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Allah Bapa di surga untuk firman yang boleh kami dengar pada ibadah sekolah minggu di Minggu Okuli pada hari ini. Ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami betapa kasih-Mu begitu besar di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang harus mengalami siksaan, penderitaan, bahkan sampai mati di kayu salib demi untuk mengampuni dosa-dosa kami, demi untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang sangat besar. Kiranya Tuhan tuntun kami, khususnya anak-anak-Mu, agar hidup senantiasa di dalam firman-Mu dan menjadi anak-anak yang setia mengikut Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta Hotman Pasaribu akan dijelaskan oleh kakak abang sekolah minggu di kelas masing-masing. Cerita sekolah minggu dibagi 3 kelas ya adik-adik, horong 1, horong 2, dan horong 3. Sekarang kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan sukacita. Persembahan adik-adik bersama orang tua dapat ditransfer ke rekening HKBP Serpong atau melalui QRIS yang tersedia. Mari kita bernyanyi dari buku ND Pasu-Pasu Hami, Oh Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ikutilah doa ini bersama-sama. Ya Tuhan Allah, ya Tuhan Allah, Engkau telah memberikan anak-Mu, Engkau telah memberikan anak-Mu, Tuhan Yesus dan Roh Kudus kepada kami. Tuhan Yesus dan Roh Kudus kepada kami. Tolonglah juga kami agar mau belajar memberi dan berbagi,
agar mau belajar memberi dan berbagi kepada sesama kami. kepada sesama kami. Ajarlah kami hidup mengasihi Ajarlah kami hidup mengasihi dan murah hati, dan murah hati, seperti teladan Yesus Tuhan kami. seperti teladan Yesus Tuhan kami. Tuhan kami. Amin. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Kita ucapkan apa kepada Amang Pendeta Hotma Pasaribu? Mau lihat teh Amang. Pendeta. Sama-sama anak-anakku sekalian, jaga kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan masih ada satu lagi, yaitu Amang Sintua Juap Sihotang. Kita bilang sama-sama, mau lihat ya. 1, 2, 3. Mau lihat teh Amang Sintua Juap Sihotang. Terima kasih juga buat anak-anak kami. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Nah, masih ada lagi nih abang kita yang mengiringi musik hari ini, yaitu Abang Ayub Sihombing. Kita bilang mau lihat ya. 1, 2, 3. Mau lihat teh Bang Ayub Sihombing. Cerita sekolah minggu dibagi 3 kelas. Yang pertama cerita Batita, yaitu balita 1 dan 2. Lalu cerita kelas 1 sampai kelas 3 SD. Yang ketiga cerita kelas 4 sampai kelas 6 SD. Sedangkan aktivitas sesuai kelas masing-masing dan dikirimkan nanti melalui WA group kelas masing-masing ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan adik-adik di ibadah sekolah minggu, dan tetap jaga kesehatan. Sering-sering mencuci tangan, menggunakan masker, dan jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Dah.